Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Warga Dusun Gebang Sari, RT 5 RW 7 Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, digegerkan oleh suara ledakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu dari salah satu rumah milik warga bernama Bani Dohan. Menurut keterangan yang didapat, Khairul Umam, adik dari pemilik rumah, menyiapkan bahan peledak yang bertujuan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Akibat ledakan tersebut, rumah berukuran 7x12 meter yang belum diplester temboknya jebol hancur berantakan, tinggal menyisakan kerangkanya saja. Dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Ada informasi kemarin terkait dengan ledakan kena petasan. Apakah betul itu, Pak? Kena obat, Pak, bukan petasan, obat mercon. Oh, itu peristiwa kejadiannya jam berapa kira-kira? 15.30. 15.30. Oh, itu di saat kejadian itu jenengan ada di mana, Mas, posisi? Di rumah sebelah, rumahnya orang tua. Di rumah orang tua ya? Iya. Posisi lagi. Oh, terus itu obat itu ditaruh di situ, siapa yang naruh? Adik saya. Oh, adik jenengan ya? Itu rencananya obat itu mau buat bikin petasan atau? Petasan biasa lebaran. Obat lebaran, hanya untuk sendiri lah ya, bukan untuk dijual belikan ya? Iya. Oh ya, terus harapan jenengan seperti apa nih, sudah ada musibah seperti ini kepada mungkin pemerintah atau apa? Ya, harapan saya ya, ini musibah, ya jangan diurus ke atasan lah. Biarkan kerusakan rumah tangga yang sebelah, tetangga-tetangga tanggung jawab keluarga gitu kan. Oh, keluarga saja lah ya. Oh, siap. Jadi intinya keluarga sudah menyadari dan siap untuk ganti rugi. Oh, ganti rugi lah ya. Materi apapun yang merasa dirugikan, bisa keluarga kan gitu. Selamat Pak Kadus, bisa diceritakan kronologis dari kejadian ledakan obat mercon ini, Pak? Oh ya, saya sekiranya itu pukul jam 4 kurang lebih, jam 4.15 menit kurang lebihnya lah, saya dengar ada ledakan gemuruh itu, Pak. Pertama ada suara kayak helikopter itu loh, Pak, suara kipas itu royak itu geleng itu. Arahnya suara itu saya dengarnya ke atas, tapi kan kencang banget, Pak. Kencang, sampai kencangnya itu tanah seolah-olah itu bergetar itu. Padahal jarak rumah saya dengan tempat ya lokasi itu jaraknya 700 meter kurang lebihnya, Pak. Jadi saya lagi pas di kolam, bikin kolam tanah itu, saya langsung ke atas, terus saya teriak-teriak. Terus warga juga pada keluar semua dari rumah. Berapa rumah, Pak, yang rusak nih, Pak? Kurang lebih ada. Yang parah, Pak? Yang parah ada 7 rumah, Pak. Yang parah, yang nggak parah itu ada 5 rumah yang rusak biasa. Karena mungkin ada getaran juga, atau puing-puing itu yang untuk apa, nyepet ke rumah tangga itu kan keras, Pak, karena itu puing patah dengan cor-coran itu. Oh ya, gini Pak, tadi Bapak menyebutkan itu hanya suara gemuruh ya. Berarti tidak ada suara ledakan gitu yang dasar. Gemuruh dulu, gemuruh kayak glung itu, Pak. Oh, jadi ledakan itu bukan hanya sekali ya, Pak? Berkali-kali gitu ya? Yang menggema, Pak, itu. Oh, menggema gitu ya. Saking menggemanya saya juga takut, Bang, karena itu bergetar tanah sih, Pak. Oh ya, terus mohon maaf, Pak, ini terkait dengan rumah tersebut milik siapa ya, Pak? Kalau rumah ini itu sih milik Pak Tuhan, warga saya itu ada 5 RW 7. Berapa kerugian dari kerusakan ini, Pak, ditaksir, Pak? Keseluruhan, Pak, total, Pak? Kalau rumah yang rusak, rumah ini bisa 100 jutaan, Pak. 100 keseluruhan, Pak? Keseluruhan itu ya bisa kurang lebih 150 lah, Pak, untuk perbaikan tangga-tangga itu, Pak. Terus gini Pak, sedikit terkait dengan tadi bunyi ledakan atau gemuruh itu yang berasal, apa betul itu dari obat petasan atau apa? Ya, saya sih kurang tahu, Pak. Yang penting saya sudah takut, Pak, karena terus glung. Nah, orang yang di rumah tuh keluar semua, Pak. Saya mencari suara dari mana ini arahnya.
Saya takutnya kan sebelah saya, rumah saya satu lingkungan ada yang jualan gas Pak. Saya tengok kosong, nggak ada. Terus ke bengkel motor juga kosong. Terus berpapasan dengan orang dari sawah itu kan katanya tuh rumah sebelah Nah, barat itu yang rencananya nih kena. Pak, obat petasan ini akan digunakan untuk apa nih Pak? Kata yang punya sih mau buat rentengan tuh petasan Pak. Setiap itu sholat id itu kan bunyikan rentengan Idul Fitri lah ya, petasan, nanti Idul Idul Fitri, Fitri ya. malam hanya juga gitu yang sudah seperti itu Pak. Ini anak-anak komplek masjid kan biasanya pakai petasan setiap sholat id sama habis sholat id itu. Nah, dengan kejadian seperti ini Pak, apakah setiap lebaran nanti, Hari Raya Idul Fitri, akan selalu diadakan seperti ini lagi Pak? Ya ini untuk pengalaman seperti ini ya udah pikir-pikir Pak, karena Pak itu kan membahayakan semua lingkungan warga sini Pak. Otomatis kan nanti ada kerugian lagi kalau ada kejadian seperti ini kan nanti merugikan masyarakat juga, nanti ada hukumnya tersendiri yang akan bertindak gitu loh. Oh ya, gini Pak, sedikit Pak ya, terkait dengan tadi sudah disebutkan sama Bapak terkait pendataan rumah yang Iya. rusak itu, apakah itu memang akan bentuk tanggung jawab diperbaiki dari pihak yang punya rumah, atau memang di situ ada tuntutan dari warga yang rumahnya rusak? Ya kurang lebihnya saya belum tahu persis sih Pak. Yang penting tadi saya sama Pak Kapol, Pak Dari pihak polisian lah ya? Polisian suruh mendata tiap rumah yang kena dampak musibah ledakan tersebut Pak. Nanti kalau ada apa-apa nanti kan otomatis saya dikasih tahu mungkin Pak ada tuntutan atau enggaknya, itu kan mungkin untuk catatan dari pihak kepolisian berapa yang rusak, berapa yang paut minta Kurang diganti lebih rugi. kira-kira tadi pendataan itu ada berapa rumah Pak yang termasuk kena dampak ledakan tersebut? Ada 12 rumah Pak ya. 12 rumah ya. Dari 12 rumah itu yang terparah berapa rumah Pak? Rusak parah. Yang rusak parah itu ada itu tempat ibadah sama tempat sekolah diniyah juga. Yang parah itu 3 Pak. 3 rumah ya. Sementara kasusnya sendiri masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Dari Desa Siteurip, Gandrung Mangu, Kabar Satu Nusantara melaporkan.